Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan peranan etika dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Utami dan teman saya ada Ara Lusiowati, Luna Dintalia Putri, dan Intan Maulidiah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang produksi. Apa itu definisi produksi? Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Definisi lain yaitu menurut Karp mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam yaitu sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja tetapi juga moralitas sebagai saran untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kerja merupakan unsur produksi yang terpenting. Kenapa? Karena tenaga kerja merupakan faktor pendapatan yang sangat penting dan diperhatikan dalam proses produksi dan dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari ketersediaannya, tapi kualitas dan macam-macamnya. Setiap proses produksi harus disediakan tenaga kerja yang cukup memadai. Jumlah tenaga kerja yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga optimal. Tidak hanya dilihat dari jumlah tenaga kerja yang cukup, tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, ketersediaan tenaga kerja, dan yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin ini akan menentukan jenis pekerjaan. Seperti pekerjaan laki-laki akan mempunyai fungsi yang cukup berbeda dengan pekerjaan perempuan. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Perempuan dan laki-laki tentu berbeda. Perbedaan ini pun juga disebabkan oleh tingkat golongan dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip produksi. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak yaitu yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Nah, kezaliman ini juga bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Ihtikar ini adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa serta enggan untuk menjual dan memberikan harta dan jasanya kepada orang lain. Ini juga tidak boleh. Yang keempat, memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan ini termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Selanjutnya, ada ayat Al-Quran dan hadis tentang prinsip produksi, yaitu pada Quran surat As-Sajdah yang berbunyi, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, arti dari ayat tersebut ini menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari berbagai jenis tanaman. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam. Dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak dan yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya. Saya Intan Maulidiah akan menyampaikan materi tentang tujuan produksi dan etika produksi. Tujuan produksi. Tujuan produksi dalam Islam yaitu untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Menurut Najatullah Asy-Syidik, tujuan produksi adalah sebagai 1. Pemenuh kebutuhan individu secara wajar. 2. Pemenuh kebutuhan keluarga. 3. Bekal untuk generasi mendatang. 4. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Selanjutnya, etika produksi. Yang pertama, peringatan Allah akan kekayaan alam.
Kekayaan adalah berbagai pemberian Allah berupa alam yang biasa digarap dan diproses menjadi kekayaan. Sumber alam adalah kekayaan alam yang diciptakan Allah untuk manusia dengan bermacam-macam jenis. Terdiri dari lapisan kering dalam bentuk tanah, batu-batuan, bumi dan tambangnya. Lapisan air ialah fauna dengan beraneka ragam dan sumber-sumber kekayaan berupa tumbuh-tumbuhan yang lebat. Yang kedua, berproduksi dalam lingkungan yang halal. Sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja dan berusaha, bahkan dalam proses memproduksi barang dan jasa itu yang toib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi. Yang ketiga, etika mengolah sumber daya alam dalam berproduksi. Dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi pencipta alam ini dan seiring dengan visi pencipta manusia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dengan nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan, dan keterampilan, dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syariah Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ara. Baik, perkenalkan nama saya Ara Lusyawati, NIM 308, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang distribusi. Distribusi menurut para ahli yaitu memiliki arti adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder. Terus distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam sudah diatur kaidah distribusi pendapatan baik antara unsur-unsur produksi maupun individu dan masyarakat, anggota perserikatan maupun distribusi dalam jaminan sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip distribusi. Prinsip distribusi yang pertama adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip keadilan yang mengandung arti yang pertama adalah kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja. Yang kedua, hasil produksi yang bersumber kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Dan yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang tidak melampaui batas yang wajar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip persaudaraan dan kasih sayang yang digambarkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang ketiga adalah prinsip solidaritas sosial. Selanjutnya adalah tujuan distribusi. Tujuan distribusi yang pertama adalah tujuan dakwah, yakni dakwah kepada Islam dalam menyatukan hati kepadanya. Contohnya adalah bagian muamalah di dalam zakat. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan, yakni yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjalin insan yang berakhlak karimah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan sosial, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. Kemudian yang terakhir adalah tujuan ekonomi, yaitu mengembangkan harta dan kebersihannya, memberdayakan sumber daya manusia, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. Kemudian etika distribusi. Etika distribusi yaitu di sini tertera yaitu ada 8. Yang pertama adalah selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua,
memberikan informasi tentang barang dan jasa secara jujur dan transparan. Dan ketiga, tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan. Yang keempat, melakukan metode distribusi bersifat jujur, memegang amanah, dan berdakwah. Kemudian yang kelima, tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang. Yang keenam, harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk. Yang ketujuh, melarang kegiatan monopoli dan merusak kepentingan sosial. Dan yang ke-8 yaitu menganjurkan sifat saling menolong, toleransi, dan sedekah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Dona Dintalia Putri NIM 346, yaitu konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang atau individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telepon, jasa konsultasi hukum, belajar atau kursus, dan sebagainya. Tujuan konsumsi dalam Islam ada 3, yaitu yang pertama untuk mengharap ridho Allah SWT, yang kedua yaitu untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial, dan yang ketiga untuk menemukan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip konsumsi. Menurut Abdul Manan, bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Selanjutnya yaitu etika konsumsi. Etika konsumsi ada 4. Yang pertama sederhana tetapi efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memperhatikan yang halal dan yang thayyib. Yang ketiga yaitu tidak kikir, tidak mubazir dan boros. Dan yang keempat bersyukur kepada Allah dan memperhatikan hak-hak orang lain. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dana jaminan sosial. Ada 6, yaitu yang pertama zakat sebagai kewajiban dan rukun yang ketiga dari agama Islam. Yang kedua yaitu infak, harta yang dikeluarkan untuk membantu orang lain dan kemaslahatan umum karena Allah tanpa dibatasi sampai berapapun. Yang ketiga yaitu wakaf, terdiri dari 2 macam, yakni wakaf yang diberikan sebagai jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan wakaf untuk amal kebaikan umum. Yang keempat yaitu wasiat, dan yang kelima yaitu ghanimah atau harta rampasan perang, dan yang keenam yaitu penggalian harta terpendam dalam bumi, baik barang tambang ataupun barang yang disimpan dalam tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.